kasih Allah Roh Kudus, jumpa lagi bersama kami para Suster Junior SSPS Kalimantan dalam renungan Minggu Biasa yang ke-30. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Matius pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang hukum yang terutama. Dalam kisah ini dikisahkan seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling utama dalam hukum Taurat. Ada dua hukum utama yang disampaikan oleh Yesus. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui jawaban Yesus ini jelas bahwa maksud dari bacaan hari ini adalah supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Di sana juga kita diingatkan untuk tidak saling menindas, terutama kepada orang-orang asing atau orang-orang yang baru kita kenal, dan juga menindas orang-orang kecil. Sama saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengasihi merupakan salah satu unsur dan aspek penting dalam hidup manusia. Dalam kehidupan kita, mengasihi dan dikasihi adalah nilai luhur yang universal, yang didasari oleh kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa adanya nilai ini, manusia akan hidup semau dirinya sendiri, tanpa mempedulikan orang lain, akan muncul sikap antisosial dalam diri seseorang. Karena itu, semangat kasih harus ditanam dalam diri setiap orang dan harus ditumbuh kembangkan. Berkaitan dengan semangat mengasihi ini, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Pertama, kita dituntut untuk senantiasa mengasihi orang lain. Kita tidak boleh hanya menuntut orang lain mengasihi kita atau dikasihi. Banyak orang yang sulit untuk mengasihi orang lain, tetapi menuntut orang lain mengasihi dirinya. Tentu kita tidak diajarkan untuk bersikap seperti itu. Karena kita dipanggil untuk mengasihi, bukan hanya untuk dikasihi. Yang kedua, mengasihi tanpa pamrih. Artinya, kasih kita tidak terbatas pada orang-orang yang telah berbuat baik atau orang-orang yang berjasa kepada kita. Jadi kita pun diajak untuk mengasihi semua orang. Yesus juga pernah bersabda, kasihilah musuhmu. Perintah Yesus ini jelas menunjukkan bahwa kasih itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang. Yang ketiga, kasih itu menuntut perbuatan atau aksi nyata. Setiap orang dapat mengatakan bahwa saya mengasihi dia atau mereka. Tetapi, apakah ia sudah benar-benar mengasihi mereka atau tidak? Tentu saja tidak, sebab kasih tidak terbatas pada ucapan yang keluar dari mulut seseorang, tetapi ada tindakan yang diberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini tidak hanya mengajak kita untuk mengasihi sesama kita, tetapi juga kita diajak untuk mengasihi Tuhan yang kita imani. Ingat bahwa mengasihi sesama merupakan hukum kedua, sementara yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Allah adalah sumber kasih dan kasihnya kepada manusia tidak terbatas dan tak berhenti. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita juga wajib mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa raga dan dengan segenap akal budi kita. Kita mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara kita atau sesama kita. Sebab ada tertulis, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi